Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin dunyawiyatin kasonaatin au diniyatin katolabi ilmin liyastamilaka fima siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tatlub, janganlah kamu meminta dari Allah untuk mengeluarkan dirimu dari suatu keadaan. Janganlah kamu meminta dari Allah, meminta ataupun berharap kepada Allah untuk mengeluarkan dirimu dari suatu keadaan yang berbangsa dunia seperti pekerjaan atau keadaan dalam masalah agama seperti mencari ilmu, supaya Allah itu meletakkan dirimu di keadaan selain keadaan yang sudah ada. Jangan engkau meminta dari Allah mengeluarkan dirimu dari suatu keadaan supaya Allah menempatkan dirimu dalam keadaan yang lain sesuai keinginanmu. Karena apabila Allah menghendaki dirimu untuk merubah suatu keadaan, maka Allah akan merubahnya tanpa kamu minta. Kalau hasil meleh, engkau jangan meminta dari Allah untuk mengeluarkan dirimu dari suatu keadaan itu kondisi saat itu, masalah dunia ya dagang, tani, napa namine dagang, tani, jadi guru, ya susah. Atau masalah agama seperti dalam keadaan mencari ilmu. Kamu jangan minta pada Allah untuk dikeluarkan dari keadaan yang sudah ada. Keadaan sekarang saya lagi ngajar, mulang ya wis mulang kon istiqomahke, gak usah njaluk pengen berubah, pengen dadi wong dagang. Wong dagang wis gak usah milik pengen dadi wong tukang mulang ngaji. Wong mulang ngaji wis gak usah milik wong dagang. Kenapa? Karena falau aradaka. Karena Allah apabila menghendaki kamu untuk memindah keadaan dari dagang ke guru, dari guru ke dagang, maka Allah akan memindah dirimu tanpa kamu minta. Niki napa makalah kita napa menjelaskan akhlak kita terhadap Allah, apa yang sedang terjadi pada diri kita. Tetese temriki makalah niki ngendikaaken ketika kita ada pada suatu keadaan, ya keadaan itu bertentangan dengan keinginan kita. Jadi semisal napa namine kita niku pengine mulang tapi kok ora ana santrine semisal. Ki dagangane laris, berarti ya keadaan kamu itu masih disuruh untuk dagang. Wis gak usah ndonga njaluk napa pindah ning mulang, terus ninggalke napa dagang. Jadi keadaan yang ada pada kita semua ini harus kita ridhoi dan harus kita napa bagaimana bisa menjaga adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menawi kita dagang, dagang ini tidak perlu kita minta bagaimana supaya saya ganti profesi mulang, saya ganti profesi tani. Niku mboten usah ngoten niku wau. Cukup kita ridho dengan yang Allah berikan keadaan yang sudah ada pada diri kita. Karena itu merupakan pilihan Allah yang napa namine patut untuk kita ridhoi dan kita jaga adab kita kepada Allah. Nggih, adab tiyang dagang berarti nggih
ketika kita dapat rizki ya kita harus meyakini hakikatnya yang beri rizki adalah Allah. Adab lagi ya bagaimana dalam berdagang ini pakai cara-cara yang dihalalkan oleh syara dan seterusnya. Niku adab-adab di dalam nopo berdagang. Nah sehingga koyet batasan kita ini tidak boleh mindah dalam keadaan kita ini selama tidak mukhalifus syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Ketika kita dalam satu keadaan kok bisa mengganggu aktivitas ibadah kita, mengganggu di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita meminta kepada Allah untuk dipindahkan dalam keadaan yang lain. Semisal napa namanya kita ini napa namanya bujang ya. Bujang atas bujang ya, Pak. Bujang itu jomblo berarti. Maka ketika kita ini jomblo, dengan jomblo ini tidak timbul hal yang maksiat, dengan jomblo ini kita tetap bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terganggu sama sekali, maka kita nggak perlu minta untuk menikah. Jadi ngoten. Jadi wong jomblo nggih niki makome wong karena apa? Keadaan kamu ini adalah keadaan yang sudah napa nggih ditetapkan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu mindah keadaan ngoten Mas. Jadi kita niki melok napa sing dikehendaki Allah saiki Allah netapkan di mana. Nah ngoten niku wau. Nah, selama keadaan niku wau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat berarti kita harus minta bagaimana keadaan kita ini kita rubah keadaan yang lain yang sekiranya tidak mengganggu nopo mengganggu syariat. Nah sehingga min nopo fal arif billah idza kana azaba la yatamanna ataswis. Wong sing makrifat teng Gusti Allah, wong sing mengenal Allah nggih. Jadi kalau nate mirengaken keterangan nggih. Tiyang niku dasarnya adalah punya napa namine sifat semangat ngibadah itu karena punya mahabbah kepada Allah. Tiyang niku punya mahabbah kepada Allah itu mahabbahnya bisa tinggi ketika mengenal kepada Allah. Oke, jadi di mana kita mengenal Allah, di mana kita mengagungkan Allah, maka sejauh itu pun mahabbah kita seberapa. Sebab seberapa mahabbah cinta kita kepada Allah ya seberapa semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing penggerak niki semua adalah nilai mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenalnya Allah itu tinggi. Jadi kan cara mengenalnya kita kepada Allah kan macam-macam. Bisa dengan tafakur dengan keagungannya Allah. Allah menciptakan langit seisinya seperti ini ya. Betapa agungnya Allah. Allah menciptakan diri kita yang kita ini nggak bisa lepas dari kehendaknya Allah. Buktinya kita ini tidak punya kehendak untuk menghentikan jantung. Sakit Pak jenengan Pak, ngedekne jantung nggak bisa. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa jantung ini ya ada yang menggerakkan tentunya. Ya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika kita semakin siapa Allah dan Allah itu kemuliaannya, keagungannya di mana, maka akan muncul di dalam hati kita adalah rasa mengenal Allah. Ketika kita semakin dekat mengenalnya Allah, maka semakin mahabbah ini akan tertanamkan kepada kita semua. Jadi pripun nggih carane mahabbah datang Allah? Ben seneng karo Gusti Allah pripun? Nggih kita harus mengenal Allah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Ketika kita mengetahui diri kita, maka akan mengenal Allah. Kita ini siapa? Kita ini hamba yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya apa-apa. Nah, berarti yang punya apa-apa siapa? Allah. Berarti yang
apa namanya itu, yang bisa membuat kita bisa siapa? Allah. Akhirnya kita ini bisa, kita ini punya apa-apa, hakikatnya yang apa namanya, yang memberi atau yang menetapkan adalah Allah. Berarti keberadaan kita ini tidak bisa tanpa adanya Allah dan seterusnya katanya. Maka semakin kita mengenal Allah, maka semakin ada mahabbah. Yang namanya mahabbah itu ya kecondongan hati kepada Allah, sehingga kita ini bisa totalitas di dalam membela kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah. Terus napa sak mantune mahabbah, maka akan muncul napa suatu pergerakan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, cara wong niki fanatik lah, mahabbah niku nggih. Cara bagaimana orang itu fanatik sehingga tidak memperhitungkan tenaga, pikiran ataupun harta untuk memperjuangkan mana yang dia cintai, kan ngoten mestine Pak. Bahasa cah enom kan wis kadung cinta ya, bukti cinta harus bentuk ada pengorbanan. Dan cinta itu kalau sudah cinta dimanapun akan dia cari, namanya apa? Cinta. Sampai di Irian Jaya dicari Pak kalau cinta. Tidak memikirkan jarak jauh dekat, tidak memikirkan jelek cantik kalau cinta. Ya ngoten Pak Hendri ya. Kayaknya ngono kayaknya. Rasa cinta ya. Selali. Biar dia cintane. Ayo kan Jawa digoleki kan sampai diboyong ngene. Ora Jawa tok Pak, gunung barang. Jadi lek munggah gunung ora gigi sitok rasa munggah. Iki kan saking temen. Jadi idza kana a'zaba la yatamanna atazwija. Jadi tiang orang itu kalau mengenal Allah, maka ketika dalam kondisi dia membujang, maka tidak berharap kepada Allah untuk menikah. Jadi ketika dia ini membujang, tidak mengganggu ibadah dia, tidak mengganggu wiritan dia, tidak mengganggu tholabul ilminya, tidak menyebabkan dia maksiat, maka ini tidak perlu meminta untuk nikah. Tapi ketika dia membujang terus kemudian angger ndelok wong wedok iki wis pikirannya macam-macam dan seterusnya, nah ini boleh baru kita meminta untuk bagaimana bisa menikah. Tapi ketika melihat wong wedok wis gak pengaruhi pas sholat gak kelingan, kan biasanya ndelok pertama gek ketoke ya rada mening kan biasanya kayak mau sapa tekok sapa. Bareng ngono terus teleponan. Bar teleponan terus janjian kan ngono. Wis goncengan, bar goncengan terus wah macam-macam. Wah iki wis kudu njaluk rabi, Pak. Aja dijarke bujang wae. Karena apa? Sudah napa namanya dikhawatirkan melakukan hal yang maksiat. Bisa saja mengganggu tholabul ilminya, bisa mengganggu ibadahnya dan seterusnya. Niku lek mun keadaane ngeten berarti kedah meminta untuk nikah. Salajengipun terus wa idza kana mutazawwijan la yatamanna al-firaqa. Ketika seseorang itu sudah menikah, maka tidak berharap untuk berpisah. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan nikah, berarti ya keadaan Allah berikan ya kita ini apa namanya, dalam pernikahan ini jangan sampai terus kula pengen pisah, pengen golek bojo sing nom neh. Nah, ini enggak boleh kalau menurut mriki. Jadi ketika kita ini nikah terus kemudian kewajiban kita pada Allah terpenuhi, tholabul ilmi yang masih bisa berjalan, kemaksiatan bisa terhindari dengan nikah, maka kita tidak boleh untuk berharap minta pisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lek megur diamu wedok kudune ya gak masalah ya. Ya, apa nek ditutup lawan. Kayane wis kudu niat wae ki dia lek makom wali kan ngono. Nggih. Napa kok dadi makom wali iki ya berat banget kok. Nggih. Jadi wis nggih, wonten makalah sangka napa namine sangka dawuhipun Imam Ad-Duha. Jadi man lam
lam yubtala baina kulli arba'ina lailatan bi baliyatin, ana wong kok 40 dina karo Gusti Allah ora diwehi coba rupa susah, rupa musibah utawa coba. Falaisa lahu indallah khairun, maka dia tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah. Jadi kita ini kalau ada kesusahan itu sebenarnya hakikatnya ya Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Kan ngono gitu. Orang malah justru iki akibat perilaku kita yang jelek. Jadi man la yuftala, wong sing ora dicoba baina kuli arba'ina, di antara 40 hari. Nggih. Bi baliyatin au hamin, dengan apa cobaan ataupun hamin sesuatu yang susah, ya wis kuwi mau diamu bojo barang susah. Au musibatin, kentekan duit misal. Fala yasalahu indallah khairun, maka dia tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah. Jadi 40 dino kok seneng terus, nggak susah blas ya. Ini malah tanda tanya. Nggak, hati-hati malah. Ya lah, yes. Penak tenan iki delok ngene iki. Nggih, jadi ngoten. Jadi tiang lek pun nikah berarti itu keadaan yang kita tidak perlu napa? Meminta kepada Allah untuk berpisah dari pernikahan itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya bertentangan dengan syariat itu pripun nggih? Artinya bertentangan ingat Pak. Dengan kita menikah, akhirnya kewajiban kita pada Allah, ibadah kita kepada Allah, dakwah kita kepada jalan yang baik, thalabul ilmi terganggu dengan nikah. Bukan kok kemudian dengan apa perempuan ini berbuat jelek kepada kita, terus kok terus kita ini minta furqah, tidak. Mesti dengan kita nikah kok terganggu aktivitas kita, kewajiban kita ibadah, ini nanti boleh minta furqah. Jadi semisal kita punya istri, istrinya apa karo sing lanang, ya, karena apa namanya kalih sing jaler niku sing lanang kon maling sih misal. Mas maling Mas, aku pengen tuku mas-masan tonggoku. Ini berarti ketika ini nanti berpengaruh pada kita untuk kalau nggak maling yo abot rasane dan seterusnya. Berarti kan ini berarti dengan kita menikah mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Mesti dengan kita menikah kok bisa terpengaruh ngoten lho. Kita dengan istri kita dengan itu bisa pengaruh, maka kita bisa minta kepada Allah untuk difurqahkan, diceraikan. Tapi kalau nggak pengaruh ya nggak perlu minta. Anggap aja kayak makom wali kan.